자꾸만 생각이 나. 그저 궁금해. 자꾸 바라보게 돼. 자석에 끌리는 듯한 이 기분은 뭘까. 이런 적 없었는데 낯선 이 느낌 도무지 모르겠어 이 감정을. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Ramawati dengan NIM 21060019. Baiklah, di sini saya akan membacakan presentasi mengenai bab 13, pengujian hipotesis sampel besar, statistika lanjutan. Baik, yang pertama kita masuk ke pengertian hipotesis. Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu jawaban sementara atau proposi atau anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan atau pemecahan persoalan untuk dasar penelitian lebih lanjut. Dalam arti lain, hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Baiklah, sebelum materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu apa saja topik yang akan kita pelajari pada bab 13, pengujian hipotesis sampel besar. Yang pertama yaitu pengertian teori dan kegunaan pendugaan. Yang kedua ada prosedur pengujian hipotesa. Yang ketiga ada uji signifikasi. Keempat, menguji hipotesa rata-rata dan proporsi sampel besar. Yang kelima, menguji hipotesa selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Dan yang terakhir, jenis kesalahan 1 dan 2. Hipotesis memiliki prosedur pengujian yang sederhana dan dapat diuji. Yang pertama, ada 5 langkah. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan tarif nyata. Langkah ketiga, menentukan uji statistik. Keempat, menentukan daerah keputusan. Dan yang terakhir, mengambil keputusan. Mengambil keputusan terbagi 2, menerima H0 dan menolak H0 dan menerima H1. Baiklah, saya akan menjelaskan prosedur pengujian yang pertama, yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis terbagi 2, ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 yaitu suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Dan sedangkan hipotesis alternatif yaitu suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah salah. Selanjutnya, prosedur pengujian yang kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata maksudnya yaitu probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 itu benar. Contohnya dilambangkan dengan A, di mana A sama dengan 1 kurang C. Semakin kecil taraf nyata atau semakin besar tingkat keyakinan, maka semakin baik. Lalu ada menentukan uji statistik. Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Uji statistik ada uji Z, uji T, uji F, uji C kuadrat, dan lain-lain. Ada rumusnya yaitu sebagai berikut. Lalu ada prosedur pengujian yang keempat yaitu menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesa 0 ditolak atau diterima. Dalam hal ini kita menggunakan uji Z. Misalnya probabilitas 0,5 dan taraf nyata 5%. Dan berikut ialah contoh pengujian satu arah dan pengujian 2 arah. Selanjutnya, prosedur pengujian yang kelima yaitu mengambil keputusan. Yang pertama dengan uji Z, yaitu tentukan nilai Z dan lihat terletak di daerah mana pada daerah pengujian. Kedua, jika berada pada daerah tidak menolak H0, maka keputusannya adalah menerima H0.
Jika berada pada daerah penolak H0, maka keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Selanjutnya ada uji signifikan, di mana digunakan untuk daerah keputusan H0 dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Dan pada hipotesis 0 digunakan tanda sama dengan. Pada hipotesis alternatif digunakan tanda tidak sama dengan. Berikut adalah contoh uji signifikan daerah keputusan H0 dengan tanda lebih kecil. Lalu ada contoh daerah keputusan H0 dengan tanda lebih besar. Berikut adalah contoh soal dari uji signifikan. Materi tadi termasuk dalam menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Ada proses pengujian hipotesa, ada 5 tadi. Lalu yang diuji dalam hipotesa yaitu adalah rata-rata populasi dan proporsi dari populasi. Lalu ada ukuran sampel, sampelnya berukuran 30 atau lebih. Akan jelaskan dari contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Contoh soalnya, perusahaan A menyatakan bahwa hasil investasi rata-ratanya mencapai 13,17%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan mengadakan penelitian pada 36 perusahaan A dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 11,39%. Dan standar deviasinya yaitu 2,09%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan A tersebut benar dengan taraf nyata 5% dan probabilitasnya 0,5. Baik, dari soal tadi, angka 13,17% yang merupakan investasi rata-rata dari perusahaan A itu merupakan bagian dari H0. Sedangkan lembaga konsultan mengadakan penelitian pada 36 perusahaan itu merupakan N. Baik, dari soal tadi kita akan menjawab dengan langkah-langkah prosedurnya, yaitu pertama merumuskan hipotesis. Hipotesa dari yang pertama rata-rata hasil investasinya kan 13,17% dan itu merupakan H0. Lalu selanjutnya ada hipotesa alternatifnya adalah rata-rata hasil tidak sama dengan 13,17%, di mana H0 sama dengan 13,17% dan H1 sama dengan tidak sama dengan 13,17%. Lalu kita tentukan taraf nyatanya. Taraf nyata dari soal tadi yaitu 5%. Lalu menentukan nilai kritis Z. Pengujian dua arah probabilitas Z-nya sama dengan 1,96. Lalu menentukan uji statistik. Rata-rata populasinya yaitu 13,17%, rata-rata sampelnya 11,39%, standar deviasinya 2,09%, populasinya tidak diketahui, jumlah populasinya N sama dengan 36. Dari semua yang diketahui tadi dapat nilai Z sama dengan min 5,11. Lalu kita menentukan daerah keputusan menggunakan nilai kritis Z, yaitu mengetahui probabilitas daerah keputusan H0 dengan taraf nyata tadi 5% atau 0,05, maka Z-nya yaitu pengujian satu arah probabilitasnya sama dengan min Z taraf nyata, min Z dari 5% tadi. Lalu pengujian dua arahnya yaitu
probabilitas min Z setengah dari taraf nyata. Setelah dari soal tadi, maka kita akan mengambil keputusan di mana nilai uji Z sama dengan min 5,11 atau daerah menolak H0. Maka kesimpulannya dengan menolak H0 dan menerima H1, maka sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata investasi 13,17% tadi tidak memiliki bukti cukup yang kuat. Setelah ini contoh kedua dari menguji hipotesis proporsi sampel besar. Badan Kesehatan Nasional memprediksi bahwa 500 orang akan meninggal dan 2.500 lainnya mengalami stroke pada brain injury. Badan Kesehatan Nasional mengklaim bahwa 50% kejadian tersebut disebabkan oleh artrosis. Sampel sebanyak 120 kejadian menunjukkan 67 kejadian diantaranya disebabkan oleh artrosis. Ujilah apakah pernyataan Badan Kesehatan Nasional tersebut benar dengan taraf nyata 5% dan probabilitas 0,5. Baiklah, kita akan merumuskan hipotesis dari soal tadi. Hipotesanya yaitu 50% kejadian disebabkan oleh artrosis dan ini merupakan H0. Di mana H0 sama dengan 50% atau 0,5 dan H1-nya tidak sama dengan 50% atau 0,5. Baiklah, kita masuk materi kedua yaitu menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Dalam hal ini bertujuan untuk menetapkan apakah dua rata-rata atau proporsi dua populasi sama atau tidak. Dalam menguji hipotesis rata-rata sampel besar terdapat rumus di mana standar deviasi selisih dua populasi sama dengan standar deviasi populasi 1 ditambah standar deviasi populasi 2 dibagi jumlah sampel pada populasi 1 ditambah jumlah sampel pada populasi 2. Ada rumus menguji hipotesis rata-rata sampel besar, di mana nilai uji statistik sama dengan selisih dua rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2 dikurang selisih dua rata-rata hitung populasi 1 dan populasi 2 dibagi standar deviasi selisih dua populasi. Dan berikut contoh soal uji hipotesis selisih rata-rata sampel besar. Saya bacakan soalnya dulu, yaitu seorang investor ingin mengetahui apakah hasil investasi pada reksadana dan deposito perbankan sama. Untuk keperluan tersebut dipilih 36 perusahaan reksadana dan hasil rata-rata mencapai 13,17% dan standar deviasi 2,09%. Pada 49 perbankan diketahui bahwa suku bunga rata-rata 7,55% dan standar deviasi 1,09% dengan taraf nyata 5%. Tentukan apakah rata-rata hasil investasi di reksadana dan perbankan sama, dan berikut jawabannya. Lalu menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Berikut rumus dari standar deviasi proporsi populasi dua proporsi. Di mana rumusnya itu standar deviasi selisih dua proporsi populasi sama dengan proporsi populasi 1 ditambah proporsi populasi 2 dibagi jumlah sampel pada populasi 1
ditambah jumlah sampel pada populasi 2. Dan berikut rumus dari menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar nilai uji statistik. Dan ini contoh soal dari uji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Majalah Propestik edisi 25 membahas tentang acara televisi hitam putih. Menurut majalah ini, rating acara hitam putih mencapai 35. Artinya pada waktu yang sama ditonton 35 juta orang. Sebuah perusahaan jasa travel ingin memasang iklan pada acara tersebut dan ingin mengetahui hasil tersebut. Dicari responden per telepon sebanyak 300 remaja dan sebanyak 150 orang menonton acara tersebut, sedangkan responden dewasa sebanyak 400 orang dan 350 orang menonton acara tersebut. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah proporsi remaja dan dewasa sama dalam menonton hitam putih, dan berikut jawabannya. Baiklah, kita masuk materi yang terakhir, yaitu jenis kesalahan 1 dan 2. Kesalahan jenis 1 maksudnya yaitu apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Dan kesalahan jenis 2 yaitu apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 salah. Berikut saya lampirkan rumus-rumus dari pengujian hipotesis sampel besar, yaitu ada merumuskan hipotesis, menentukan taraf nyata, menentukan uji statistik, dan menentukan daerah keputusan. Baiklah, saya akan mengambil kesimpulan dari menguji hipotesis proporsi sampel besar, di mana prosesnya sama dengan pengujian hipotesis rata-rata, dan perbedaannya hanya pada rumus uji Z, di mana rumus uji Z yaitu nilai uji Z sama dengan proporsi sampel dikurang proporsi populasi dibagi akar dari proporsi populasi dikali 1 kurang proporsi populasi dibagi N. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai bab 13 pengujian hipotesis sampel besar. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 자꾸만 생각이 나 그저 궁금해 자꾸 바라보게 돼 자석에 끌리는 듯한 이 기분은 뭘까 이런 적 없었는데 낯선 이 느낌 도무지 모르겠어 이 감정을 왼쪽 가슴 먼저리가 간지러워 긁어봐도 영 시원치가 않은 나 태어나 처음 느낀 이 기분 이대로 괜찮을까 나쁘지 않으니 괜찮겠지 뭐 별일이 아니라고 아닌 척 돌아서도 자꾸 웃음이 나 Whenever I close my eyes Whenever I think of you 거울 속 내 모습 또 다른 내 모습 내 맘이 엉켜서 고장나버려도 멈출 수 없는 걸 만약에 내가 너에게 좀 더 다가간다면 그러면 어떨까 망설임 없이 네 손을 잡고 나타난다면 어떨까 마음의 시작도 감정의 이유도 그 무엇도 딱 잘라 말할 수 없어 설명을 하려 해도 맘은